bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisolasi ya ketika dakwah, ya, dan para sahabat diisolasi, tidak boleh melakukan aktivitas dan juga interaksi dengan yang lainnya. Sampai para sahabat ketika itu makannya rumput. Kemudian ketika buang hajatnya itu atau kotorannya itu mirip dengan kotoran binatang. Luar biasa. Kalau kita, alhamdulillah, ketika kita mengisolasi diri di rumah, masih makan enak, masih ketemu ini, masih ketemu itu, masih nyaman ya kan? Masya Allah, luar biasa. Akan tapi Rasulullah SAW pernah diisolasi yang luar biasa. Diboikot. Tidak boleh bermuamalah dengan luar. Pernah seperti itu. Ketika Rasulullah SAW ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya, ditinggalkan oleh Khadijah radhiyallahu anha, ditinggalkan oleh paman beliau Abu Thalib yang selalu membela beliau. Kemudian beliau berusaha untuk berdakwah ke Taif. Kemudian di Taif malah dicaci maki. Di Taif malah dilempari batu, dilempari kotoran onta sampai berdarah-darah. Rasulullah SAW, kita belum pernah begitu. Belum pernah. Akan tapi Rasulullah SAW sabar. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat gunung untuk taat kepada Rasul, apapun yang diperintahkan oleh Rasul, apabila misalnya gunung itu dibalikkan, ditimpakan kepada penduduk Taif, maka malaikat itu akan mendengar dan akan taat langsung. Tapi Rasulullah SAW tidak demikian. Malah Rasulullah SAW mendoakan penduduk Taif, kalau misalnya bapak-bapak mereka ini ya, tidak beriman, mudah-mudahan anak cucu mereka nanti beriman dan menjadi pembela al-Islam. Dan ternyata benar apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harapkan, seperti itu. Ya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Kalau masalah penyakit, misal ambil contoh, dulu misalnya kita kenal ada Nabi Allah Subhanahu Wa Taala Ayyub. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala Ayyub. Allah uji dengan penyakit. Allah uji dengan penyakit. Dengan sebab penyakitnya ini, orang-orang di sekitarnya itu jijik, orang-orang yang sekitarnya itu menghindar. Bagaimana kalau kita seperti itu? Ya, saat ini misalnya, saat ini ada sebagian misalnya sampai jenazah orang yang meninggal karena COVID-19 ini tidak diterima, ya kan? Tidak diterima. Nah, dahulu Nabiullah Ayyub alaihissalam pernah mendapatkan penyakit sampai dengan orang-orang sekitarnya tidak mau dekat. Akan tapi Nabiullah Ayyub alaihissalam tetap bersabar. Kemudian bermunajat kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau alaihissalam. Dan demikian juga para nabi, para rasul dan orang-orang yang seperti mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan kepada mereka. Sehingga bagi kita orang yang beriman, apabila kita ini mendapatkan ujian berupa takdir Allah yang mungkin bagi kita merasakannya tidak nyaman, kita rasakan mungkin sakit, kita rasakan mungkin susah gitu ya, maka kita harus bersabar. Dan kita harus ingat, dahulu orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghadapi itu semua. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam salah satu hadis yang mengatakan, sabda, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan bala
kepada orang tersebut. Jadi namanya bala, ya, namanya mungkin penyakit, namanya mungkin juga musibah, atau apapun bentuknya itu, bisa juga menimpa orang-orang yang beriman, bisa juga menimpa orang-orang yang taat, bisa juga menimpa orang-orang soleh. Bahkan kalau dia itu adalah dicintai oleh Allah, akan Allah timpakan bala. Untuk apa? Untuk meningkatkan, ya, untuk meningkatkan derajat, ya. Karena di dalam bala dan musibah itu minimal ada 3 yang kita peroleh. Pertama adalah kita akan dihapus dosa-dosanya kalau kita bersabar. Hapus oleh Allah dosa-dosa kita kalau kita bersabar. Kemudian yang kedua adalah kita akan dinilai sebagai orang yang senantiasa beramal saleh, berbuat kebaikan kalau kita bersabar. Karena sabar itu adalah kebaikan. Amal kebaikan yang tadi Allah nyatakan ajruhum bil ghairi hisab. Nah, luar biasa kan? Kemudian yang ketiga adalah akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu